Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Firly Aulia Madani and dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia dan sejarah kebudayaannya. Oke, yang pertama kita mulai dari definisi manusia itu sendiri. Nah, manusia berasal dari kata mens, Latin dan juga bahasa Inggris yang artinya ada yang berpikir. Lalu kalau merunut kepada sejarah, manusia juga berarti homo. Nah, ini juga dari bahasa Latin yang artinya orang yang dilahirkan di atas bumi. Nah, manusia merupakan makhluk individu yang merupakan unit terkecil dari kehidupan sosial. Jadi kehidupan sosial memiliki beberapa unsur. Nah, unsur terkecil dari kehidupan sosial adalah manusia itu sendiri. Lalu manusia adalah makhluk sosial yang membentuk kehidupan bermasyarakat. Lalu ada manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Jadi kita bisa sebut juga kumpulan dari beberapa individu itu manusia. Oke, selanjutnya manusia itu termasuk makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, mengapa demikian? Yang pertama, mengapa dikatakan makhluk individu? Karena manusia memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang memiliki kepribadian yang sama dengan manusia lainnya. Nah, kepribadian ini berbeda-beda tiap individu atau tiap manusia. Jadi, tidak bisa sama sekalipun kembar. Jadi tidak ada manusia yang sama kepribadiannya. Nah, kepribadian bisa dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor lingkungan. Lalu manusia juga adalah makhluk sosial karena manusia memiliki dorongan untuk berinteraksi sosial dengan manusia lain ya. Kita memiliki kecenderungan atau fitrah untuk berteman, untuk berinteraksi sosial dengan yang lain. Lalu kita juga tidak bisa menjalankan semua aktivitas kita sendiri dari mulai lahir sampai nanti ketika mati. Semua membutuhkan bantuan orang lain. Itulah mengapa manusia disebut makhluk sosial. Selanjutnya ada tentang kebudayaan. Kebudayaan itu berasal dari kata budi tunggal atau jamaknya budaya Sanskerta. Nah, artinya budi, akal budi atau pikiran. Kebudayaan juga berasal dari bahasa Latin yang artinya yang katanya color dan culture kalau di bahasa Inggris. Nah, artinya mengolah atau mengajarkan. Di sini saya sudah mengambil dua pendapat expert kebudayaan. Yang pertama mengatakan dari Sir Edward B. Taylor, kebudayaan adalah keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historinya. Lalu ada Robert H. Lowy mengatakan kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari masyarakat mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitasnya sendiri, melainkan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal dan informal. Oke, jadi dari definisi ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa kebudayaan itu mencakup seluruh unsur-unsur yang ada dalam hidup kita sekarang, baik itu kepercayaan ataupun adat istiadat atau norma-norma, semua itu adalah kebudayaan yang diwariskan oleh manusia-manusia sebelum kita atau nenek moyang kita. Jadi ide budaya sendiri itu adalah keseluruhan kompleks dari segala sesuatu, ide, hasil karya yang dihasilkan oleh manusia. Lalu, apa hubungannya manusia dengan sejarah kebudayaannya? Yang pertama, kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang terintegrasi. Jadi, kebudayaan itu tidak ada dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang tersistem, terstruktur, dan sudah ada dari lama sekali. Jadi, sifatnya bisa jadi turun-menurun dan tidak muncul dengan tiba-tiba. Dan tidak bisa dihapus dengan tiba-tiba pula. Lalu manusia dibentuk oleh kebudayaan dan manusia yang menciptakan kebudayaan itu sendiri ya. Jadi
alasan kita mungkin berpakaian sekarang, atau kepercayaan kita, atau norma-norma yang berlaku di masyarakat kita sekarang, itu adalah pengaruh semuanya dari kebudayaan. Nah, unsur-unsur kebudayaan terdapat pada kebudayaan manusia dimanapun berada. Jadi kebudayaan ini tidak hanya misalnya pada negara A atau negara B, melainkan juga untuk semua negara meskipun budayanya berbeda-beda. Contohnya, mungkin budaya di luar negeri adalah memakai pakaian yang terbuka, itu tidak masalah. Atau misalnya baru kenal dengan lawan jenis, sudah misalnya ciuman, itu hal yang sangat biasa. Namun di Indonesia atau di negara-negara Asia, hal itu menjadi hal yang aneh, bahkan dilarang. Nah, itulah yang dikatakan budaya. Nah, budaya itu sendiri tercipta karena kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Jadi dibentuk oleh nenek moyang kita sebelumnya. Lalu di sini ada menurut unsur kebudayaan menurut Hensha Raningrat. Ada 7. Yang pertama bahasa, lalu pengetahuan sosial, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan sistem kesenian. Oke, dalam wujudnya kebudayaan dibagi menjadi 3, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, pertauran, dan sebagainya. Lalu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia. Ya, jadi kebudayaan itu diwujudkan atau diperlihatkan atau terlihat teraplikasi dalam kehidupan kita melalui 3 wujud ini. Ada yang melalui berupa ide, gagasan, norma-norma. Norma itu kan termasuknya ide. Lalu nilai-nilai yang harus kita patuhi dalam masyarakat. Nah, itu adalah wujud dari kebudayaan. Lalu ada aktivitas. Jadi ada aktivitas kita yang itu merunut kepada kebudayaan. Jadi yang sudah biasa kita lakukan. Contohnya cium tangan kepada yang lebih tua, atau membungkuk ketika melewati orang yang lebih tua di atas kita, atau mengucapkan salam, tersenyum. Nah, itu adalah contoh wujud dari kebudayaan yang kita aplikasikan dalam bentuk aktivitas. Lalu ada wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia. Ini juga banyak ya. Jadi banyak benda-benda atau hasil karya manusia yang itu dihasilkan oleh kebudayaan. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.